Malam itu begitu syahdu di saat zikir dikumandangkan di 20 tahun Tsunami Aceh. Terima kasih yang sudah subscribe. Mimin doakan Anda panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak dan rezeki itu berkah semuanya. Tapi doa ini khusus untuk Anda yang sudah subscribe. Apa kabar semuanya, sehat? Jumpa lagi kita kali ini di sebuah momen yang Mimin abadikan untuk Anda semuanya, khusus untuk warga Aceh, warga Indonesia, dan seluruh warga yang baik-baik yang mau peduli dengan Palestina. Pokoknya semuanya lah ya, untuk masyarakat Aceh khususnya yang ada di luar negeri. Acara ini berlangsung di Masjid Lampu Aceh Besar, yang kala itu juga sempat diterjang oleh tsunami, namun tetap masih berdiri tegak. Dan masjid ini adalah bernama Masjid apa ya? Rahmatullah. Masjid Rahmatullah Lampu. Begitu dahsyat masjid ini menghantam, begitu dahsyat tsunami menghantam masjid ini. Sekitar berapa meter ya? Hampir sekitar 20 meter lah, kalau Mimin gak salah. Kalau salah tolong di komen ya. Berdiri tegak, masjid ini tidak hancur, dan ini membuktikan sebuah keajaiban, kekuasaan Allah yang tidak bisa dipungkiri. Bagaimana Allah dengan begitu mudahnya di tengah ombak yang begitu besar dan kuat, arusnya kuat sekali, namun masjid ini tetap kokoh berdiri tegak. Mimin masih ingat ketika sehabis tsunami, tepat setengah jam setelah tsunami, Mimin bergerak mencari orang tua. Setelah tidak menemukan abang kandung juga di Olele, Mimin sempat berpikir akan menuju ke Lampu untuk melihat barangkali ada menemukan abang kandung Mimin saat itu. Dan pergilah Mimin menuju ke simpang Ajun Jempit. Mimin masih ingat begitu dahsyatnya tsunami, namun Mimin sempat merinding melihat Masjid Rahmatullah ini dari simpang Ajun Jempit. Terlihat jelas ya, terlihat jelas masih berdiri kokoh. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, begitu pentingnya kita melakukan mitigasi bencana. Benar-benar kita harus mempelajari apa dan bagaimana kita memahami, mensikapi ketika bencana itu datang. Ya, masyarakat Aceh saat ini tidak dipungkiri bahwa ada yang masih tetap berdiam, membuat rumah di pinggir pantai, dan ini sebuah keputusan yang harus dihormati. Namun sekali lagi, meskipun itu tidak dianjurkan, namun inilah sebuah filosofi orang Aceh bagaimana bisa berdamai dengan alam. Namun sekali lagi, Mimin berharap untuk saudara-saudara Mimin yang ada di pinggir pantai benar-benar mempelajari bagaimana cara mitigasi bencana. Dan ketika ada bencana, paling tidak sudah memahami bagaimana cara untuk menghindari bencana. Apakah menaiki gunung-gunung yang tinggi, tahu untuk membaca jalur-jalur untuk evakuasi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, baik di luar Aceh dan di luar negeri. Ini adalah keputusan berat yang harus diterima. Bagaimanapun tanah yang mereka miliki di pinggir pantai adalah tempat yang paling damai untuk mereka tinggalkan, atau mereka tinggalkan, untuk ditinggali, untuk
buat rumah kembali, dan ini terjadi di Aceh. Acara zikir ini dihadiri oleh PJ Gubernur Aceh Bapak Safir Rizal ZA, dan seluruh Forkopimda juga hadir malam itu. Bahkan suasana hujan yang membuat zikir ini semakin membuat, jujur Mimin sangat merinding mengikuti acara ini. Terlebih ketika Ustadz Zul Arafah memimpin acara zikir tersebut. Karena hujan mungkin Mimin takut kamera basah. Mimin tidak bisa mengabadikan bagaimana momen-momen ketika emak-emak kita menangis, mengingat anak-anaknya, mengingat saudara-saudaranya yang hilang diterjang oleh tsunami. Begitu dahsyat malam itu zikir ini, dan menjadi renungan untuk kita semuanya. Bagaimana Ustadz Zul Arafah mengatakan bahwa kita harus benar-benar bersabar, cuma tinggal sebentar di dunia ini. Untuk bersabar, tidak berzina, tidak berkorupsi, tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan Pak PJ juga sempat berpesan untuk benar-benar bisa mempersiapkan diri menghadapi mitigasi bencana ini. Dan beliau juga sempat berpesan bahwa inilah kekuasaan Allah, tsunami yang orang mungkin tidak bisa menyangka. Dengan mudahnya, cuma beberapa detik, Allah bisa mengambil semua apa yang sudah dimiliki oleh manusia. Rumah, mobil, nyawa, bahkan kesehatan. Ada yang cacat, seumur hidup. Anak, orang tua, dan istri, suami, dengan mudahnya Allah ambil. Menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya bahwa jangan pernah sombong terhadap diri, selalu mengingat Allah dan selalu berserah diri kepada Allah. Malam itu juga zikir ini dihadiri oleh beberapa unsur dari masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Lampu. Dihadiri juga oleh anak-anak yatim. Menurut informasi dari panitia, di sore harinya juga sempat dilaksanakan kenduri anak yatim. Dihadiri oleh beberapa anak yatim di seputaran Aceh Besar, tepatnya di Lampu. Di 20 tahun tsunami ini juga nantinya akan ada acara puncak. Ada di 26 Desember nantinya di Masjid Raya dihadiri oleh Agim. Tabur bunga juga nanti ada di kuburan massal dan lain-lain. Mudah-mudahan Anda menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita mengenang 20 tahun tsunami Aceh. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar untuk kita semuanya, insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Terima kasih sudah like, komen, dan juga share. Mohon maaf Mimin bicara apa adanya, kadang-kadang salah, kadang-kadang kalau orang Aceh bilang bangai ya. Mohon maaf juga videonya goyang-goyang segala macam. Tapi ya Mimin mau menghadirkan apa adanya aja lah untuk Anda semuanya. Sekali lagi ini adalah momen zikir 20 tahun tsunami Aceh dalam suasana hujan yang begitu deras menghantam malam itu, menambah sebuah kenikmatan dan juga kelezatan dalam berzikir untuk mengenang 20 tahun tsunami di Masjid Rahmatullah Lampu Aceh Besar. Jangan lupa zikir, sholat dan sholawat. Jangan lupakan janda, anak-anak yatim, fakir-fakir miskin di sekitar Anda untuk Anda santuni. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.